Hai everyone, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang himpunan matematika. Eits, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan, yuk kita kenali siapa pematerinya. Siti Nurhayati, Shirley Angelique Marcelin. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian himpunan, penulisan himpunan, menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan bagian, anggota himpunan, himpunan semesta, diagram Venn, operasi himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, dan soal cerita. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang himpunan, yang dimana itu himpunan memiliki arti kumpulan benda-benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Artinya setiap objek dapat ditentukan dengan pasti apakah termasuk dalam himpunan ataupun tidak. Nah, objek-objek dalam himpunan dapat berupa bilangan, benda nyata, ataupun konsep abstrak. Nah, untuk penulisan himpunan, yaitu yang pertama diawali dengan huruf kapital, kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan, ya. Ketiga itu menggunakan kurung kurawal, dan di antara anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma, yaitu ya seperti A, misalkan A, Shirley dan teman-temannya, dan B jika dituliskan dengan angka berarti 1, 2, 3 dan seterusnya, dan itu ditulisnya di dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma ya teman-teman. Untuk menyatakan himpunan yang dimana itu dibagi tiga. Yang pertama itu menyebutkan anggotanya dengan enumerasi atau dengan angka, seperti misalkan A, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan juga B, ganjil dalam bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan kedua itu menuliskan sifat-sifat anggotanya atau dengan kata-kata. Misalkan A, bilangan asli yang kurang dari 4, atau B sama dengan itu bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, untuk yang terakhir itu menuliskan dengan notasi seperti teman-teman lihat di sini, bahwasanya seperti contoh di sana A sama dengan X dan seterusnya, B juga sama. Untuk himpunan kosong yang dimana memiliki arti bahwasanya himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, yang dilambangkan dengan kurung kurawal, tapi di dalam kurung kurawal itu kosong ya, tidak ada angka, tidak ada kata-kata ataupun nol. Contoh misalkan A, siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Di sini bahwasanya tidak mungkin ya kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun, sangat tidak mustahil, dan itu tidak nyata atau tidak spesifik keterangannya. Dan untuk B, bilangan prima antara 24 dan 28, bahwasanya ini tidak realistis ya, tidak nyata seperti itu. Untuk himpunan bagian itu misalkan teman-teman bisa lihat dari layar bahwasanya A misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya, B 2, 4 dan seterusnya, dan C 4, 8, 10. Nah, di sini apakah A bagian dari B? Jawabannya tentu saja iya. Karena apa? Lihat di sini bahwasanya A itu memiliki suatu kesamaan yang dimana angka-angkanya memiliki angka di A itu terdapat di dalam B. Coba lihat 2, 4, 6, 8, 10, bahwasannya A itu memiliki angka yang terdapat dalam kolom B. Nah, untuk C ke B juga sama. Lihat, ada kesamaan dalam angkanya. Akan tetapi A apakah bagian dari B? Jawabannya tidak. Karena apa? A dan B itu bukan dari himpunan B, atau B apakah himpunan dari A? Ya, di sini karena apa?
tidak ada beberapa angka yang tidak tertera dalam himpunan B. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk anggota himpunan, contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jawabannya di sini, apakah 1 merupakan elemen dari A? Jawabannya iya, karena 1 tertera dalam himpunan A dan juga seterusnya. Nah, jika bukan itu, lihat angka 20 merupakan apakah elemen dari A? Jawabannya tidak, karena apa? Angka 20 tidak tertera dalam himpunan A, ya. Tetapi jika misalkan A sama dengan 1 sampai 100, maka jika ditanyakan apakah 99 merupakan elemen dari A, jawabannya iya, karena apa? 99 terdapat di dalam himpunan A, seperti itu. Untuk contoh himpunan dan bukan himpunan, yang termasuk dalam himpunan itu yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Mei, Juni, atau lainnya. Kedua, kumpulan siswa laki-laki. Ketiga, kumpulan nama-nama buah-buahan yang diawali dengan huruf A. Kita bisa lihat di sini bahwasanya ini memiliki keterangan yang sangat spesifik yang termasuk ke dalam himpunan. Nah, yang bukan himpunan, yang pertama itu kumpulan kota-kota besar. Di sini keterangannya tidak spesifik. Kota-kota besar itu di mana? Di Indonesia kah, di Amerika kah, ataupun di mana? Ya. Yang kedua itu kumpulan orang kaya Indonesia. Nah, kaya di sini itu siapa? Di mana? Di kota mana? Gitu ya. Nah, untuk ketiga, kumpulan murid-murid yang pandai di sekolah. Pandai di sekolah ini siapa? Perempuan kah? Laki-laki kah? Yang pandai dalam matematika atau pelajaran lainnya? Kita tidak tahu ya, karena keterangan di sini tidak spesifik. Baik, yang selanjutnya adalah himpunan semesta, di mana himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggotanya yang dibicarakan. Lambang dari himpunan ini adalah huruf S. Contohnya pada himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semesta yang mungkin yaitu adalah himpunan A dengan himpunan B, yang dimana semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau bilangan asli dan atau bilangan bulat. Diagram Venn adalah gambaran untuk menyajikan sebuah data, di mana pada gambar contoh ini adalah ada semesta dengan himpunan K dan himpunan L, di mana semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara anggota himpunan K ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk himpunan L beranggotakan 6, 7, 8, dan 9. Contoh yang kedua, dilihat gambar dengan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan anggotakan 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 8 dan 10 dimasukkan ke dalam semesta pada himpunan A atau himpunan B tidak ada? Karena seperti tadi bahwa semesta adalah gabungan atau keseluruhan yang ada pada semesta tersebut. Contoh pada diagram Venn-nya yaitu ada himpunan P dan Q, di mana semestanya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara himpunan P beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan Q beranggotakan 4 dan 6. Dapat dilihat dari gambarnya sangat jelas elemen-elemen tersebut memang sudah tepat seperti yang dituliskan. Selanjutnya adalah operasi himpunan, di mana terdapat 4 operasi yaitu irisan, gabung, selisih, dan komplement. Irisan adalah himpunan yang berisi anggota yang sama dari dua himpunan. Misalnya A dengan lambang U
atau A irisan B sama dengan 3 dan 4. Sementara gabungan bersimbolkan seperti huruf U adalah himpunan yang berisi semua dari kedua himpunan. Contohnya, A gabungan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, selain itu ada selisih di mana simbolnya dengan tanda strip. Selisih adalah himpunan yang berisi anggota dari himpunan A yang tidak termasuk dalam himpunan B, atau sebaliknya, misalnya B selisih A, yang artinya himpunan B yang tidak termasuk dalam himpunan A. Contohnya, selisih himpunan A dengan himpunan B, yaitu 1 dan 2. Sementara selisih A adalah 5, 6, dan 7. Terakhir adalah operasi komplement, di mana lambangnya adalah C di atas yang dituliskan dalam bahasa Inggris complement. Komplement ini adalah himpunan yang berisi anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan A. Misalnya, A komplement berelemen 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara B komplement beranggotakan 1, 2, dan 9. Lalu yang terakhir adalah sifat-sifat operasi himpunan, di mana ada 9 sifat, yaitu sifat identitas, dominasi, komplement, idempoten, penyerapan, komutatif, asosiatif, butif, dan De Morgan. Di mana dapat kita lihat lambangnya seperti pada gambar berikut. Mari kita lanjutkan ke dalam soal cerita. Di sekolah Pledis terdapat 20 yang menyukai basket, 31 anak suka voli, dan ada 15 anak menyukai keduanya. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh siswa tersebut? Nah, dapat dilihat pada gambar di samping semesta dengan himpunan B dan F. Untuk himpunan B terdapat 5 dan 15, di mana yang 15 ini adalah suka voli dan suka basket. Maka kita cari dulu untuk yang menyukai bola voli, bola ekstrakurikuler basket, 5 ditambah 15 dengan 20. Dan yang menyukai voli 15 ditambah 16 31. Lalu setelah itu dijumlahkan keseluruhannya. Nah, 5 ditambah 15 ditambah 16. Hasilnya adalah 36. Maka jumlah seluruh siswa tersebut adalah 36 orang, di mana penyukai basket 20 orang dan penyuka ekstrakurikuler voli 3 orang. Thank you for watching.